Sobat Fobi, Jokowi dicintai rakyat, itu kita sudah tahu. Lalu apa yang dikerjakan atau sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi untuk rakyat? Ini akan kita bahas. Indonesia sudah terkenal sebagai eksportir hasil bumi yang luar biasa. Bahkan sejak zaman VOC Belanda dulu. Ada kopi Java, ada teh, rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Indonesia adalah negara eksportir sumber daya alam yang mungkin terbesar salah satu di dunia. Tapi kalau diperhatikan, dari dulu juga rakyat kita tidak kunjung sejahtera, bahkan terus menderita. Kenyataan pahitnya adalah begini Sobat Fobi, dari dulu ekspor Indonesia ini hanya menguntungkan segelintir elit-elit pedagangnya saja. Awalnya yang diuntungkan adalah VOC, perusahaan Belanda. Lalu setelah Indonesia merdeka, yang diuntungkan adalah segelintir pengusaha-pengusaha pemegang hak atau konsensi. Para elit-elit pedagang ini prinsipnya hanya satu, duit, keuntungan, cuan, cuan, dan cuan. Untung sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya. Dan cara yang paling pas untuk untung sebesarnya dengan cara yang cepat adalah dengan mengekspor bahan mentah. Ambil dari tanah, langsung dijual. Nah, sejak zaman Bung Karno, kita sudah sadar bahwa kita nggak bisa terus-terusan menjual bahan mentah. Ambil, masukkan truk atau kapal, lalu dijual. Kita harus pindah ke produk setengah jadi atau bahkan yang barang yang sudah jadi. Dari dulu, sejak zaman setelah kita merdeka, kita sudah paham teorinya. Tapi pelaksanaannya yang susah. Menerapkan teori ini yang susah. Di awal sebelum merdeka, VOC jelas tidak mau menerapkan hal tersebut karena mereka yang ingin untung. Mereka tidak peduli rakyat Indonesia. Kalau bahan mentah ini harus diproses lama, maka keuntungan mereka akan tersendat. Akhirnya kita berhasil usir VOC yang menyebabkan ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Setelah merdeka, kita sangka kita mulai bebas dari tirani elit-elit pedagang ini, tapi kenyataannya justru peran VOC ini cuma digantikan oleh segerintir elit eksportir yang bekerja sama dengan asing. Kondisinya makin parah Sobat Fobi, terutama pada masa Orde Baru. Nah, mengubah paradigma ekspor ini memang tidak mudah. Misalnya, di era SBY, kita sudah punya aturannya, undang-undang yang melarang ekspor bahan mentah. Jadi, kesadarannya sudah ada, teorinya sudah kita paham. Peraturannya pun sudah dibuat, tapi yang sulit adalah pelaksanaan. Pengaruh gurita penguasa bisnis ini terlalu besar. Mereka pengen untung besar dan cepat. Mereka nggak mau capek-capek mengolah bahan mentah ini jadi barang setengah jadi atau barang jadi. Inilah yang diubah oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi berasal dari rakyat biasa. Apa hubungannya? Presiden Jokowi bukan hanya memahami prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis, tapi juga menerapkan prinsip tersebut untuk melawan elit-elit yang ingin untung sendiri demi kesejahteraan rakyat. Bahkan Presiden Jokowi berani melawan negara-negara besar dunia demi rakyat Indonesia. Prinsip utama Presiden Jokowi adalah sederhana, kepentingan rakyat Indonesia di atas segalanya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa yang sudah diperjuangkan oleh Presiden Jokowi selama hampir lebih dari 7 tahun menjabat sebagai presiden bagi rakyat Indonesia. Dan siapa yang harus dilawan oleh Presiden Jokowi untuk memperjuangkan rakyat Indonesia ini? Presiden Jokowi pasang badan melawan kepentingan asing, kepentingan elit yang ingin mengeksploitasi Indonesia. Mari kita bahas sampai tuntas. Nah, Sobat Fobi, kita akan lihat dengan lebih detail satu contoh kasus bagaimana Presiden Jokowi menerapkan prinsip bahwa rakyat di atas segalanya. Untuk melihat ini, kita lihat contoh kasus yaitu sumber tambang nikel. Ini adalah salah satu contoh yang paling dekat dan nyata dan bagaimana Presiden Jokowi rela melakukan apa saja demi rakyat Indonesia. Jadi ceritanya begini, dari dulu Indonesia itu sudah mengekspor biji nikel. Cadangan nikel kita salah satu yang paling besar di dunia jika memang bukan yang paling besar. Tapi sayangnya, kebanyakan ekspor biji nikel ini adalah ekspor biji nikel begitu saja, mentahnya. Habis ditambang, diambil, masukkan ke kapal, diekspor. Selesai. Di ujung masa pemerintahan SBY, pas sebelum Presiden Jokowi dilantik tahun 2014, saat itu pemerintah ini sudah melarang mengekspor mineral mentah. Perusahaan tambang diminta membangun fasilitas pemurnian, so dikenal sebagai smelter untuk nikel, sehingga nilai nikelnya jauh lebih tinggi. Tapi hasilnya ekspor nikel kita malah turun drastis jeblok. Yang sebelumnya 37%
7% menyumbang nikel dunia tahun 2013, tahun 2014 hanya 2% saja. Akhirnya di tahun 2017, Presiden Jokowi memberikan kelonggaran. Boleh sebagian ekspor mineral mentah, tapi dari keuntungan penjualan itu harus diinvestasikan membangun pabrik-pabrik smelter pemurnian nikel yang bisa menaikkan nilai tambah. Dan Presiden Jokowi memberikan tenggat waktu sampai tahun 2022. Setelah pelonggaran ini, ekspor nikel kita kembali naik. Setidaknya sampai tahun 2020 ada 13 smelter yang beroperasi di Indonesia. Tetapi nyatanya ekspor nikel mentah kita terus berlanjut, masih terlalu besar. Bahkan ada kajian yang bilang bahwa nikel Indonesia terus diekspor mentah-mentah. Cadangan nikel Indonesia bisa habis dalam 8 tahun saja. Nah, di sini prinsip Presiden Jokowi kembali berperan. Presiden yang berpegang pada prinsip bukan hanya tekanan para elit atau bahkan tekanan masyarakat saja. Pada saat ini permintaan nikel di dunia sedang tinggi-tingginya untuk membuat kendaraan listrik. Tetapi kalau terus diekspor mentah-mentah, ujung-ujungnya yang rugi adalah rakyat Indonesia. Presiden Jokowi sadar bahwa kita perlu nilai tambah dari nikel-nikel ini. Sehingga yang untung bukan hanya para importir, para pengusaha tambang, para pedagang, tapi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka itu tahun 2020 Presiden Jokowi melarang ekspor nikel yang masih mentah. Jadi dimajukan, tadinya mau dilarang tahun 2022, ternyata dimajukan tahun 2020. Presiden Jokowi berani memaksa perusahaan tambang yang besar-besar itu untuk segera berinvestasi membangun pabrik-pabrik smelter pemurnian nikel. Kebijakan ini mengundang reaksi keras terutama dari negara-negara Eropa. Mereka merasa Indonesia merugikan industri stainless steel mereka. Loh, kok bisa gitu? Jadi, Sobat Fobi, sebetulnya kebijakan menghentikan ekspor biji nikel mina intinya adalah soal nilai tambah. Apa itu nilai tambah? Maksudnya bagaimana? Jadi biji nikel ini kita ambil dari tanah. Awalnya tidak berharga karena dia bercampur dengan berbagai macam mineral lain dengan tanah yang ada di situ. Setelah ditambang, diangkut, jadi ada harganya. Ini nilai tambah, dipisahkan biji nikel dari tanah. Biji nikel ini jika dijual, itu harganya sekitar 20 mungkin sampai 40 dolar per ton sekarang ini. Tapi jika diproses, dimurnikan lagi, yang asalnya 30 dolar per ton, itu menjadi 30.000 dolar per ton. Luar biasa kan nilai tambahnya? Jadi kita bisa bayangkan jika biji nikel ini ditambang dan langsung dikirimkan ke negara lain, maka yang dapat nilai tambah itu negara-negara yang mengimpor nikel tersebut. Mereka yang untung besar, kita cuma jual 30 dolar, mereka jual 30.000 dolar. Karena itu negara-negara maju marah besar kepada Indonesia. Akhirnya mereka harus membeli biji nikel atau nikel yang sudah dimurnikan dari Indonesia dengan lebih mahal. Buat mereka rugi, buat kita untung. Selain itu dengan membangun pabrik juga menciptakan lapangan kerja. Makanya Presiden Jokowi ingin di Indonesia dibangun banyak pabrik smelter supaya lapangan kerja bagi rakyat kita, bukan rakyat negara lain. Supaya pemuda-pemuda kita jangan sampai menganggur. Nah, setelah pelarangan ekspor biji nikel mentah ini, investasi smelter kita semakin meningkat. Jumlah smelter atau pabrik-pabrik pemurnian nikel ini semakin banyak. Bahkan proyeksinya tahun 2024 kita akan punya 30 smelter yang kapasitasnya besar-besar atau alias raksasa. Dengan kebijakan ini, hasilnya sudah mulai terasa oleh kita. Tahun 2021, ekspor kita, nikel kita memang masih kalau dilihat jumlahnya mirip dengan tahun 2013, tapi nilai ekspornya naik berkali-kali lipat. Tahun 2013, kita mengekspor 60 juta ton dan mendapatkan 1,6 miliar dolar. Tahun 2021, kita mengekspor kurang lebih 1,5 juta ton nikel dan menghasilkan 1,2 miliar dolar. Jadi tahun 2013, kita mendapatkan 25 dolar per ton. Tahun 2021, kita memperoleh 700 dolar per ton. Belum lagi menghitung produk-produk turunan lainnya. Hasilnya bisa sampai ratusan miliar dolar. Ini kenapa bisa terjadi? Karena ekspor kita bukan lagi ekspor bahan mentah, tapi sudah separuh jadi. Nah, kalau kita terus bangun industri kita dari bukan hanya di hulu sampai ke hilir, nilai nikel kita pun akan jadi jauh lebih tinggi dan akan banyak menyerap tenaga kerja yang banyak sekali karena kita akan dibangun pabrik-pabrik pengolah mineral ini. Nah, kalau begini siapa yang untung? Tentunya rakyat Indonesia.
Sobat Fobi, Presiden Jokowi bisa gila-gilaan kalau soal memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Bisa dibilang nekat. Halangan, tantangan seperti apapun akan dilawan oleh Presiden Jokowi. Seperti tadi cerita contoh saat memperjuangkan nilai nikel yang bertambah bagi Indonesia, yang menghalangi kita saat itu adalah negara-negara maju besar Eropa. Dan mereka bukan cuma nyinyir di media, tapi mereka sampai menggugat ke WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia dituduh menutup diri, menghalangi perdagangan bebas dunia. Padahal yang Presiden Jokowi lakukan bukan menutup diri. Siapapun boleh datang ke Indonesia, tapi harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Lawang alamnya alam Indonesia. Tentu yang paling diuntungkan tentunya rakyat Indonesia. Jadi kalau mau nikel Indonesia ya bangun, jangan hanya ambil nikelnya saja tapi bangun pabrik smelter di sini. Dan ini bukan cuma urusan nikel. Kita sudah lihat Presiden Jokowi konsisten di urusan batu bara, minyak goreng. Langkah-langkah drastis membuat banyak negara di dunia kaget, menutup untuk sementara ekspor batu bara, minyak goreng sampai kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Jadi, Presiden Jokowi bersedia melakukan apapun demi rakyat Indonesia. Di dalam negeri pun lobby-lobby untuk mencegah kebijakan Presiden Jokowi juga kencang sekali. Kita dengar ada mafia migas, ada mafia tambang, ada mafia minyak goreng, dan mafia lain-lainnya. Tapi Presiden Jokowi sebagai presiden yang bukan berasal dari elit, tidak punya beban. Mafia itu dihajar semua. Presiden Jokowi tidak terlilit gurita elit ini. Presiden Jokowi berani melawan mafia-mafia apapun, siapapun backingnya. Jadinya gampang, kalau mau menebak langkah Presiden Jokowi akan seperti apa, kita tinggal cari saja langkah mana yang paling menguntungkan dan memberikan manfaat paling banyak untuk rakyat. Saya bilang ya, bermanfaat untuk rakyat, bukan semata-mata menyenangkan rakyat. Karena hal yang bermanfaat untuk rakyat kadang membuat kita tidak senang, kayak obat kita harus minum saat sakit terasa pahit. Itulah Presiden Jokowi. Jika mengeluarkan kebijakan, belum tentu semua rakyat mengerti, paham. Pasti ada yang protes, pasti ada yang nyinyir. Tapi kalau protes-protes itu hanya reaksi sesaat dan mungkin karena kurang paham, Presiden Jokowi akan tetap mengambil langkah yang diambilnya. Protes nyinyir itu tidak akan digubris selama kepentingan rakyat nomor satu. Sudah berapa kali kita berkata, kok Presiden Jokowi mengambil kebijakan seperti ini sih? Kok begini? Setelah kita lihat manfaatnya setelah beberapa saat, berapa bulan atau berapa tahun, dari bertanya kok begini, akhirnya kita paham, oh begitu toh yang terjadi. Oh begitu toh caranya. Itulah pemimpin yang sejati. Membuat keputusan-keputusan sulit demi rakyatnya, yang terbaik bagi rakyatnya. Meskipun sulit dan kadang tidak dipahami oleh rakyat. Jadi Presiden Jokowi adalah presiden populer tapi bukan populis. Presiden populis adalah yang membuat rakyatnya senang saja asal tidak ribut, tapi belum tentu bermanfaat bagi rakyat. Kalau pemimpinnya terlalu populis tanpa dibekali ilmu atau prinsip yang cukup, hasilnya adalah kekacauan. Contoh nyatanya misalnya di negara yang sedang dilanda krisis parah, yaitu Sri Lanka. Penyebab krisis ini di Sri Lanka banyak, tapi para ahli mengungkapkan salah satu pemicunya yang penting adalah tahun 2019 Presiden Sri Lanka menurunkan dan menghilangkan beberapa pajak. Pemotongan pajak ini dilakukan untuk menyenangkan rakyat karena waktu itu dekat dengan pemilu. Rakyat senang pajak dihilangkan, dipotong. Tapi berapa tahun kemudian hasilnya bencana. Sri Lanka kehilangan 500.000 wajib pajak per tahunnya. Hilang. Padahal Sri Lanka sedang butuh-butuhnya pemasukan pajak. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Sri Lanka sekarang bangkrut dan yang menderita siapa? Ya rakyat Sri Lanka. Nah, Presiden Jokowi menghindari kebijakan populis seperti itu. Tidak mau hanya sekedar menyenangkan rakyat, apalagi hanya untuk kepentingan politik. Beliau memang populer, presiden yang sangat populer, tapi beliau bukan pemimpin yang populis. Presiden Jokowi sudah diberi tanggung jawab untuk memimpin negeri ini, maka itulah yang beliau lakukan. Mengambil langkah yang meskipun sulit, tapi yang terbaik bagi rakyat. Siapapun yang tidak paham ini, baik oposisi, politik, atau negara besar, Presiden Jokowi tetap berani mengambil langkah itu. Bukan karena langkah itu mudah atau menyenangkan beliau, tapi justru langkah itu adalah langkah yang paling tepat, yang paling bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Saya jadi ingat cerita waktu Presiden Jokowi masuk ke dalam Ka'bah tahun 2019. Bisa dilihat di video channel YouTube Presiden Jokowi. Bagi seorang muslim, masuk ke dalam Ka'bah tentunya sebuah peristiwa yang luar biasa. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah suci Ka'bah tersebut. Dan tentunya itu menjadi kesempatan yang sangat-sangat spesial untuk berdoa, memohon kepada Allah untuk hal-hal yang paling penting. Nah, yang menemani Presiden Jokowi masuk ke dalam Ka'bah saat itu adalah salah satunya Gus Karim. Beliau menemani Presiden Jokowi dan terlihat Presiden Jokowi sangat khusyuk berdoa di 4 penjuru Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, Gus Karim ini penasaran, tidak tahan, ingin tahu, sehingga bertanya kepada Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi, kalau boleh tahu apa doa yang dipanjatkan Presiden Jokowi saat berada di dalam Ka'bah itu? Presiden Jokowi menjawab singkat, Gus Karim, saya hanya berdoa satu saja selama di dalam Ka'bah. Ya Allah, ya Tuhan, selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Tidak ada permintaan apapun lagi. Hanya satu permintaan Pak Presiden Jokowi, selamatkan Indonesia. Tidak ada yang lain-lain lagi. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok. Yang dipikirkan Presiden Jokowi selama 24 jam setiap harinya adalah kebaikan, keselamatan bagi Indonesia. Disinilah, meskipun negara kita masih banyak PR-nya, masih ada korupsi, masih banyak penyelewengan, tapi pemimpin tertinggi kita adalah orang seperti Presiden Jokowi. Kita harus bersyukur. Pemimpin tertinggi kita, Presiden kita adalah yang cerdas, berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan rakyat Indonesia. Semoga kita bisa mencontoh Presiden Jokowi yang selalu optimis sambil tetap rasional untuk rakyat Indonesia. Sekian episode Filosofi Robi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Filosofi Robi.